Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Nisa Amisani di program audiobook. Masih di buku kedua, yaitu 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita masuk ke sahabat ke-33, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, pejuang di waktu senang dan susah. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Rasulullah memasuki kota Madinah menandai suksesnya perjalanan hijrah yang panjang dan memulai hari-harinya yang penuh berkah di tempat hijrah yang menyimpan banyak keistimewaan dan tidak tersedia di tempat lain. Dengan mengendarai unta, Rasulullah berjalan di tengah kerumunan orang yang penuh semangat, cinta, dan kerinduan. Kerumunan orang itu berebut memegang tali kekang untanya. Setiap orang berharap Rasulullah sudi menjadi tamunya. Yang pertama kali dilewati rombongan Nabi adalah perkampungan Bani Salim bin Auf. Mereka menghadang dan memegang tali kekang unta dan berkata, "Wahai Rasulullah, tinggallah di tempat kami. Jumlah kami cukup banyak, persediaan kami cukup, dan kami punya kekuatan untuk melindungi engkau." Rasulullah menjawab, "Jangan halangi untanya, jangan halangi jalannya, karena ia menjalankan perintah." Lalu rombongan Nabi melewati perkampungan Bani Bayadlah, perkampungan Bani Sa'idah, perkampungan Bani Harith bin Khajraj, dan perkampungan Bani Adi bin Najjar. Setiap perkampungan yang menghadang rombongan berharap Nabi mau tinggal di perkampungan mereka. Dengan tersenyum bahagia, beliau menjawab, "Jangan halangi jalannya, karena ia menjalankan perintah." Nabi telah menyerahkan pemilihan tempat tinggal kepada Allah, karena tempat itu sangat penting dan mulia. Di sana akan dibangun masjid yang akan menjadi sentral dakwah Islam. Dari masjid itulah cahaya ilahi bergerak menyinari seluruh dunia. Di samping masjid itu juga akan dibangun kamar-kamar sederhana yang akan menjadi tempat tinggal Sang Maha Guru dan seorang Rasul yang akan meniupkan semangat hidup kepada dunia yang telah lama mati dan memberikan kemuliaan hidup kepada mereka yang mengatakan, "Tuhan kami adalah Allah," lalu istiqomah. Kepada mereka yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Kepada mereka yang taat secara total kepada Allah. Dan kepada mereka yang melakukan perbaikan di muka bumi dan tidak melakukan kerusakan. Rasulullah menyerahkan sepenuhnya pemilihan tempat itu kepada Allah yang membimbing setiap langkahnya. Karena itu, ia melepaskan tali kekang untanya. Tidak seperti menepuk lehernya atau menarik tali kekangnya. Seluruh hati Rasul diarahkan kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, kuserahkan kepadamu, maka pilihkan untukku." Di depan rumah Bani Malik bin Najjar, unta itu bersimpuh, lalu bangkit dan mengitari tempat itu. Kemudian bersimpuh kembali di tempatnya semula. Rasulullah turun dari unta dengan penuh kegembiraan dan harapan. Seorang laki-laki dengan wajah berseri-seri mendekati Rasulullah, membawakan perbekalan beliau, memasukkannya ke rumahnya, dan mempersilakan beliau masuk ke rumahnya. Rasulullah pun mengikutinya. Tahukah Anda siapa orang yang berbahagia ini? Yang di depan rumahnya unta Rasulullah bersimpuh hingga Rasul menjadi tamunya dan semua penduduk Madinah merasa iri atas nasib baiknya. Dialah tokoh kita kali ini, Abu Ayyub Al-Ansari. Nama aslinya adalah Khalid bin Zaid, cucu Malik bin Najjar. Ini bukanlah yang pertama kalinya bagi Abu Ayyub bertemu Rasulullah. Sebelumnya, ia bertemu dengan beliau dalam Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah kedua yang diikuti oleh 70-an kaum muslimin Madinah. Dan Abu Ayyub salah satu di antaranya. Sekarang ketika Rasulullah datang ke Madinah, menjadikannya pusat agama Allah, maka nasib yang sangat baik berpihak padanya. Karena rumahnya telah dijadikan rumah pertama yang didiami muhajir agung Rasul yang mulia. Rasul memilih menempati ruangan rumah bagian bawah. Ketika Abu Ayyub mulai naik ke ruangan rumah bagian atas, ia merasakan takut. Ia tidak bisa membayangkan berada di tempat yang lebih tinggi dari Rasulullah. Maka ia meminta Nabi dengan sangat agar mau pindah ke atas. Nabi akan tinggal di sana sampai pembangunan masjid dan pembangunan rumah sederhana beliau di samping masjid selesai. Sejak orang-orang kafir bermaksud jahat terhadap Islam dan berencana menyerang negeri hijrah atau Madinah,
Mereka menghasut kabilah-kabilah lain dan mengerahkan tentaranya untuk memadamkan cahaya Allah. Sejak saat itulah, Abu Ayyub tidak pernah absen dari medan jihad fisabilillah. Perang Badar, Uhud, Khandak, dan peperangan lain menjadi saksi bahwa tokoh kita ini benar-benar menjual diri dan hartanya untuk Allah. Setelah Rasulullah wafat, ia juga tidak pernah absen dari peperangan, meskipun jaraknya sangat jauh dan penuh rintangan. Semboyan yang selalu diulang-ulangnya di malam hari dan siang hari dengan suara keras dan perlahan adalah firman Allah. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Quran Surat At-Taubah ayat 41. Pernah ia absen sekali dari peperangan saat ia tidak puas dengan keputusan khalifah yang mengangkat seorang pemuda menjadi panglima pasukan. Ya, hanya sekali itu. Namun akhirnya ia menyesal dan merasa bersalah. Ia berkata, "Tidak jadi soal bagiku siapa pemimpinku." Setelah itu ia tidak pernah absen dari peperangan. Keinginannya hanyalah hidup sebagai prajurit dalam pasukan Islam, berperang di bawah benderanya dan membela kehormatannya. Ketika terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah, tanpa ragu-ragu ia berpihak di pihak Ali. Karena Ali lah khalifah yang telah dibaiat oleh kaum muslimin. Ketika Ali gugur sebagai syahid dan jabatan khalifah berpindah ke Muawiyah, Abu Ayyub menyendiri dalam kezuhudan dan ketakwaannya. Ia hanya berharap masih mempunyai tempat di medan perang membela Islam. Demikianlah, ketika mengetahui pasukan Islam bergerak ke Konstantinopel, Istanbul, ia langsung menunggang kudanya dan menghunus pedang, bergabung dalam pasukan itu untuk mencari kesyahidan yang lama dirindukannya. Di perang ini ia terluka parah. Nafasnya berkejaran dengan kerinduan untuk bertemu Allah, sang panglima pasukan Islam. Yazid bin Muawiyah menjenguknya dan bertanya, "Apa keinginanmu, wahai Abu Ayyub?" Coba bayangkan, apa yang menjadi keinginan Abu Ayyub? Pasti di luar dugaan Anda. Apa yang diinginkan saat ia hampir berpisah dengan ruhnya? Benar-benar di luar dugaan kita semua. Ia meminta kepada Yazid, jika ia telah meninggal, jasadnya dibawa dengan kudanya sejauh jarak yang dapat ditempuh ke arah musuh. Di sanalah ia akan dikebumikan. Sepanjang perjalanan itu, Yazid dan pasukannya bertempur melawan musuh, sehingga ia bisa mendengar suara kaki kuda pasukan Islam melewati kuburannya. Dengan begitu, ia mengetahui bahwa mereka telah mendapatkan kemenangan yang mereka harapkan. Apakah Anda mengira ini hanyalah hayalan? Tidak, ini adalah kisah nyata dan bumi menjadi saksinya, meskipun bumi sendiri seakan tidak percaya. Yazid memenuhi perintah Abu Ayyub. Di jantung kota Istanbul sana, jasad laki-laki agung ini dikebumikan. Bahkan sebelum Islam mengalami kejayaan di sana, orang-orang Romawi yang tinggal di Istanbul menghormati makam Abu Ayyub seperti mereka menghormati orang suci agama mereka. Anda akan tercengang jika mendapati para ahli sejarah mencatat peristiwa-peristiwa ini berkata, orang-orang Romawi sering berziarah ke makam Abu Ayyub, merawat dan menyiramnya jika terlihat kering. Meskipun kehidupan Abu Ayyub tidak pernah lepas dari peperangan, bahkan tidak sempat menyarungkan pedangnya, namun kehidupannya sangat tenang, lagi menyejukkan, seperti embusan angin pagi. Sebab ia selalu ingat sabda Rasulullah SAW kepadanya, "Jika sholat, sholatlah seperti orang yang akan meninggal dunia. Jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang menyebabkanmu harus meminta maaf setelah itu. Jangan mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain." Karena itulah, lidahnya tidak pernah menimbulkan malapetaka dan hatinya tidak pernah termakan sikap rakus. Semua hidupnya hanya diliputi kerinduan yang dimiliki para ahli ibadah yang sudah mendekati ajalnya. Maka, ketika ajalnya datang, tidak ada urusan dunia pun yang ia inginkan. Ia hanya menginginkan satu hal yang melambangkan kepahlawanan dan kebesarannya sepanjang hidupnya. Bawalah jasadku sejauh mungkin ke wilayah Romawi, lalu kuburkan di sana. Ia yakin sepenuhnya kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Maka hatinya melihat wilayah itu telah masuk
telah masuk dalam taman impian Islam, dalam lingkungan cahaya dan sinarnya. Karena itulah ia menginginkannya sebagai tempat istirahatnya yang terakhir, yakni di ibu kota negara itu. Tempat pertempuran menentukan akan terjadi. Dan dari dalam kuburannya, ia dapat mendengar sepak terjang pasukan Islam, mendengar kibaran benderanya, ringkikan kudanya, bunyi telapak kudanya, dan gemerincing pedangnya. Sekarang ia beristirahat di sana, tidak lagi mendengar gemerincing pedang atau ringkikan kuda. Zaman sudah berjalan cepat, dan kapal telah bersandar di dermaga sejak dulu kala. Setiap hari, dari pagi hingga sore, ia mendengar merdunya suara azan dari menara-menara masjid yang menjulang ke angkasa. Dari rumah abadinya dan singgasana kemuliaannya, ia menyauti dengan riang gembira. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Maha benar Allah dan Rasul-Nya. Radhiyallahu anhu, Abu Ayyub Al-Ansari.